Di antara problem dari semuanya sekarang ini yang mencoba menyerang Gibran itu, menurut saya itu karena nggak suka Prabowo. Kekecewaan dari fakta bahwa dia berasal dari Orde Baru dulu, yang orang tidak tahu bagaimana tarik-menarik dinamika antara Prabowo dengan rezim Orde Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Bung Fahri Hamzah. Wah, sudah berkali-kali Terima kasih Bang. Kasih kesempatan terus. Masih Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Partai Gelora. Ya. Caleg dari NTB 1, Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa. Iya. Luar biasa. Jadi Bung Fahri kemarin saya lihat seru sekali ya. Waktu acara sebelum ke KPU. Ya. Nah, itu kan ada acara dulu di arena ya. Ya, di arena ya. Stadion deklarasi. Stadion Arena. Stadion Arena Senayan. penuh itu. Penuh. Ya. Ya. Luar dalam penuh. Berkali-kali Pak Prabowo ini menyebut tentang Fahri Hamzah, Anies Mata, hampir semua ketua umum pendukung Prabowo Gibran itu hadir ya. Iya. Ya saya kira itu mantap lah, kelihatan kompak sekali ya. Iya. Jadi kalau nggak kompak kan nanti orang pertanyakan lagi. Iya. Koalisi paling besar tapi kelihatan paling kompak. Ya karena semuanya melihat arahnya ke depan ya. Untuk kepentingan di Indonesia yang akan datang. Ya kalau yang lain sih kompak juga sebenarnya ya. Cuman tidak terlihat seperti masih Koalisi Indonesia Maju ya. Apa sekarang namanya? Ya, Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju 9 partai. Ya. Nyaris 3 kali partai lain ini jumlah partainya. Total kursinya berapa itu, Bung? Kalau total kursi kira-kira 48% lebih. 48%. Ya. Jadi di luar itu ada 52%. Ada 52% diambil oleh dua pasangan. Ya. Jadi kalau pertarungannya dilihat dari kursi, 48 masih di atas. 48 lawan 20-an begitu. Jadi kita masih besar lah. Cuman kalau pemilu kan suaranya nggak bisa ditentukan seperti itu. Iya. Bung Fahri, ini kan sekarang lagi rame nih persoalan. Kalau politik dinasti, saya kira sudah tidak menjadi pembahasan lagi. Orang sudah paham lah. Bung Fahri juga sudah menjelaskan dalam sistem demokrasi itu tidak ada dinasti kan gitu. Dinasti itu kan tanpa pemilihan, penunjukan ya kan. Penunjukan karena darah. Ya, nggak ada selection di situ kan. Tidak ada election. Ya, nggak ada election. Appointment. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari segi itu, satu itu udah selesai. Nah, tapi yang orang belum, nampaknya kan masih belum bisa menerima bahwa Gibran ini menjadi wakil presiden. Dianggap ini terlalu punya privilege kan gitu, keistimewaan. Bahkan orang mengatakan, saya tadi ngobrol di bandara, baru sampai tadi ngobrol sambil nunggu taksi kan, ngobrol di kafe di bandara, macam-macam, ada pro kontra lah soal Gibran ini. Yang paling banyak pertanyaan itu adalah bahwa bagaimana? Kenapa anak muda lain nggak bisa? Ya, kenapa Gibran langsung bisa? Saya bilang ini nasib. Misalnya bapak saya ini kan pedagang, ya. Kemudian Anda juga, bapak Anda mungkin saya nggak tahu petani, pedagang, atau supir taksi, atau pengusaha besar sekalipun. Tetapi kan dari segi
politik, orang tidak melihat ada apa? Ada kebutuhan di situ. Ya. Ya. Nah, sementara Gibran ini kan orang melihat ada kepentingan politik di sini dan itu wajar. Ya. Ya kan? Itu wajar. Saya kira Bung Fahri pasti banyak, kalau kita ulas dari segi historis ya. Ya. Historis, kemudian perkembangan hal-hal yang seperti itu sering dan banyak terjadi. Nah itu saya lihat terus terang aja Bung Fahri termasuk salah satu yang paling depan nih. Yang dianggap mencoba meluruskan persepsi menjelaskan ini. Saya kira ini penting ya. Orang tidak bisa semuanya harus ikut arus. Atau semuanya melawan arus. Ya kan? Harus ada yang masih bisa melihat ini secara proporsional. Nah, mungkin dari segi itu kita bicara, Bung Fahri. Ya, itu kan terima kasih Bang Zulfan dikasih waktu lagi. Memang kita ini sedang berada di tengah-tengah berkecamuknya perang. Dalam sejarah itu kalau kita berada di tengah berkecamuknya perang itu kadang-kadang kita sulit berpikir semulia yang diinginkan orang gitu. Karena pada dasarnya pada saat perang itu kan ada pertarungan yang kadang-kadang kalau kita lihat dari jauh gitu seperti itu tidak mulia, tidak etis dan sebagainya gitu. Itu sebabnya kehidupan itu atau politik secara spesifik itu selalu punya dua sisi kan. Satu sisi hal-hal yang ideal ya. Tapi selalu ada sisi yang tidak idealnya itu. Jadi misalnya saya sering mengulang-ulang nih Bang Zulfan karena terutama di kalangan orang Islam itu suka berpikir terpisah gitu. Jadi ada ekstrim yang berpikir ajaran-ajaran yang mulia. Sampai kemudian tidak bisa memahami bahwa di dalam agama itu, pemimpin agama kita itu, nabi itu juga berperang. Dengan segala macam konsekuensi dari satu perang. Ya, kalau tidak membunuh, ya terbunuh begitu. Ini tidak ideal, tetapi kita nggak boleh berpikir dalam keseluruhan horizon daripada kehidupan umat manusia di kanan saja ini gitu, yang ideal. Demikian juga nggak boleh sebaliknya. Ada juga orang yang menganggap agama itu perang aja pekerjaannya, membunuh, meniadakan orang, tidak mau menerima perbedaan dan seterusnya. It's another extreme daripada cara berpikir gitu. Nah, dalam politik juga demikian gitu. Kita punya pikiran-pikiran yang ideal gitu. Tapi begitu masuk ke kompetisi, ya kita yang membuat kompetisinya. Dan kadang-kadang itu tidak nampak ideal gitu. Jadi sekedar untuk menggarisbawahi bahwa dalam politik ada yang ideal, tapi juga ada yang tidak ideal gitu. Nah, kami memikirkan hal-hal yang ideal dalam politik. Gitu. Dan saya mungkin sudah pernah cerita, kami termasuk yang mengambil pandangan bahwa dalam situasi seperti sekarang, para pemimpin politik kita tidak boleh terus-menerus berpikir untuk menjebak diri dalam konflik yang sebenarnya kalau kita urai, nggak ada juga lah alasan kita bertengkar gitu. Dalam banyak hal dalam politik kita ini, nggak ada juga gitu. Dan sering karena kita tidak mengatur schedule politik yang baik, kadang-kadang orang itu bukan bertengkar gagasan, tapi bertengkar perasaan gitu. Padahal memang perasaan itu tidak bisa dipertengkarkan gitu. Karena dia terlalu abstrak gitu. Hanya logika ya dan ide yang bisa kita pertengkarkan gitu. Perasaan itu rumit dia gitu. Nah, kadang-kadang ini kita tidak selenggarakan. Akhirnya orang beralih kepada pertengkaran perasaan gitu. Nah, itulah sebabnya kita mengambil sisi rasional dan ideal dari keadaan ini, tapi juga mencoba untuk menghindari hal-hal yang sebenarnya sudah masuk ke dalam
problem emosi, suka dan tidak suka, like and dislike, yang sekali lagi tidak mungkin kita rasionalisir gitu. Nah, jadi kami akhirnya di awal itu dulu ya memikirkan itu bagaimana nasib dari kekuasaan pasca Pak Jokowi gitu. Kebetulan Bang Zulfan tahu saya nggak pernah keluar dari mendukung Pak Prabowo dari dulu. Yeah. Karena saya tahu siapa Prabowo dan bagaimana dia waktu dia muda, ya kan, sampai dia berumur 72 sekarang ini, saya ngikutin dan bisa dibilang ada di sekitar dia gitu. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa saya bisa titip dalam keadaan Indonesia seperti sekarang, ya, ketidaksempurnaan sistem juga terjadi, saya bisa titip harapan kita ini kepada Prabowo gitu. Jadi kata kuncinya itu adalah di mendukung Prabowo. Tapi sebelum mendukung Prabowo kemarin tuh Bang Zulfan, saya dengan teman-teman Partai Gelora mengajukan judicial review terhadap undang-undang pemilu di Mahkamah Konstitusi karena rapat kerja nasional partai meminta agar Pak Anies Mata, Ketua Umum Gelora, dan saya itu maju sebagai calon presiden dan wakil presiden mewakili Partai Gelora. Karena ada mandat itu, maka kita memperjuangkan di Mahkamah Konstitusi ya, supaya kita hilangkan itu threshold karena kami mendapat amanah mewakili ide partai, ideologi dan gagasannya untuk bertarung dengan kandidat lain gitu. Itu mandatnya. Kami datang ke MK. Kami mengajukan judicial review dan mengusulkan banyak sekali argumen yang kami ungkapkan betapa bahayanya presidential threshold, bahkan parliamentary threshold juga kami minta dia dihapuskan gitu. Karena nggak ada alasannya membatasi orang yang sudah terpilih oleh rakyat tidak bisa berkantor dan mewakili rakyat di Senayan hanya karena partainya dianggap tidak cukup di tempat lain. Padahal di tempat dia cukup gitu. Tapi dua-duanya gagal. Ya, kita gagal berargumen atau digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ya satu hal yang juga kami kritik, tapi yang lain kan tidak kritik karena mendapat untung dari threshold ini. Ya Mahkamah Konstitusi mengatakan belum saatnya Mahkamah Konstitusi mengubah sikap. Itu keputusannya gitu Bang. Ya. Dari sikap yang pertama. Jadi sebenarnya ada kata-kata subjektif di MK itu yang mengatakan belum saatnya hakim Mahkamah Konstitusi mengubah sikapnya. Berarti ada masa ketika dia bisa mengatakan sudah saatnya MK mengubah sikapnya. Gitu. Jadi bukan bicara yuridisnya. Jadi tapi itulah kira-kira keputusannya. Kami kalah, udah. Setelah kita kalah, kita bilang sama Pak Anies, oke ya kita nggak jadi ini ya, karena nggak ada threshold, kita nggak bisa masuk. Karena itu cali-calian. Kita kembali ke Mas Bowo. Karena tadinya kan kami bikin partai, kita mau nunjukkan warna baru kita kan. Kita berkumpul dengan Mas Bowo dan kita tahu siapa beliau gitu, dan kira-kira satu-satunya yang bisa kita titipkan keadaan ini adalah Pak Prabowo. Nah, di antara yang memperkuat kenapa kita bicara Pak Prabowo adalah karena dia rekonsiliasi dengan Jokowi 2019 dan Pak Jokowi menerima rekonsiliasi itu. Yang menyelamatkan kita dari COVID, yang menyelamatkan kita dari ketegangan di Laut Cina Selatan sampai Selat Formosa, Taiwan versus mainland China, yang menyelamatkan kita dari perang Rusia Ukraina, yang orang bilang seolah-olah kita nggak terhubung, nggak ada peristiwa geopolitik yang kita tidak tersambung. Sekarang ini ada perang di Hamas Israel di Palestina. Kita selamat melalui ini ya karena ada banyak negara yang kemudian terpukul ya kan, inflasinya terpukul, logistiknya terpukul, energinya terpukul. Kita alhamdulillah ya, dan kita katakan itu adalah berkah dari rekonsiliasi. Karena dia berkah rekonsiliasi, maka ini diteruskan. Nah, ini yang kami omongkan dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo dari awal. Kita ngomong, Pak, rekonsiliasi Pak, teruskan Pak gitu. Apa yang sudah kita dapat nggak boleh dilepas. Udah gitu Pak Jokowi dalam keadaan kayak begini berani mendesain perpindahan ibu kota, berani membuat infrastruktur modern yang namanya kereta api cepat, ya kan, dan lain-lain lah. Begitu banyak proyek besar yang ini nggak diteruskan.
investasi di IKN ya mungkin baru puluhan miliar tapi mendekati ratusan miliar. Kereta cepat kan hampir 200 triliun, maksud saya triliun. Ini kereta api cepat sudah 200 triliun. Kan ini nggak mungkin nggak diteruskan. Ini yang saya bilang fondasi yang harus diteruskan. Karena kalau kita berbicara Indonesia emas, superpower baru kata teman-teman Gelora, ya nggak mungkin kalau kita nggak punya infrastruktur modern. Yang menjamin biaya transportasi barang dan jasa termasuk manusia murah. Tidak mungkin. Tidak ada superpower baru yang mahal. Tidak ada superpower baru yang SDM-nya itu tidak tumbuh kapasitas dan lain-lainnya. Nah, akhirnya kan kita usulkan supaya diomongkan. Kabinetnya itu dijaga. Kabinetnya mau dijaga rupanya ada yang keluar. Harusnya kan keluar total ya. Tapi tanggung keluarnya menyebut diri ya perubahan dan sebagainya. Sekarang PDP rupanya dia nggak mau bersama Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo kan nawarin Mbak Puan jadi wakil, habis itu Mas Ganjar jadi wakil, nggak mau. Ya ada kader PDP yang lebih muda namanya Gibran, akhirnya itu yang diambil. Pada waktu itu aturannya belum memungkinkan. Tapi kemudian ada orang melakukan judicial review. Sequence ini nggak bisa dihukum. Kalau orang melihat ada kepentingan saya mau merubah MK, nggak usah orang sekapasitas, katakanlah yang related kepada Gibran, ada seorang pegawai pegawai migran kita, ya, migrant workers kita di luar negeri datang ke Indonesia mengajukan judicial review pribadinya, bukan siapa-siapa, dan menang di MK. Apalagi kalau orang yang sudah punya keluarga politik, standing position dan sebagainya, pasti ada kehendaknya kan. Terjadilah apa yang ada di MK, dan Gibran bukan para pihak, ya kan, tidak terkait, dan di MK itu sebenarnya istilah conflict of interest itu tidak dikenal. Kenapa tidak dikenal? Karena yang diadili itu norma. Norma itu nanti berlaku pada semua orang. Kalau di sengketa pilkada masih mungkin. Bahkan hakim diidentifikasi nggak boleh dia lahir di tempat pilkada dia sengketa itu. Apalagi kalau punya hubungan keluarga. Tapi kalau menguji norma tidak bisa. Karena norma tidak berlaku bagi pribadi orang. Keputusan MK nomor 90 itu begitu dia berlaku bagi semua orang. Semua orang bisa mengambil manfaat. Kebetulan sekarang ini Gibran. Dan sebenarnya juga nggak bisa dibilang mengambil manfaat, tapi apa yang dia gugat akhirnya itu membuka jalan bagi kemungkinan dia mencalonkan. Tapi ini kan luar biasa. Sama saya bilang ini kan akan menjadi titik berangkat kita untuk menggugat parliamentary threshold dan presidential threshold. Ini misalnya, Bang, ini berlaku bagi semua orang. Bayangkan ya, ada orang yang kemarin kaum muda jadi bupati, jadi anggota DPRD. Nggak tersambung dengan cita-cita jadi presiden, Bang. Sekarang dengan keputusan ini, teman-teman kita yang menjadi anggota DPRD yang sudah mengikuti politik elektoral di daerah, ada banyak sekali jagoan-jagoan bupati, wali kota yang harusnya dialah seperti di Amerika, Bang, bekas wali kota jadi presiden. Bekas gubernur jadi presiden. Harusnya ini dibuka lebar dan lebih mudah. Sama juga dengan threshold nanti yang harus kita hapus gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Abang tadi, saya cerita agak panjang begini sebagai background supaya orang tahu ini ada cita-cita ideal di belakangnya. Ini bukan soal sekedar yang di sebelah kiri ini tarung gitu. Kasar di sini. Kita memenangkan sebanyak mungkin suara di sini. Tapi ininya ada. Kita menghendaki adanya rekonsiliasi. Tadinya dengan PDIP, begitu Pak Surya Paloh keluar, asik banget itu. Kabinet bersatu, yang keluar dari kabinet silakan, ya kan? Bahkan waktu itu ideal kan, karena dua partai luar sebenarnya. Ada Demokrat dan PKS. Harusnya betul-betul kami serahkan, kami nggak mau jadi anggota kabinet, kami mau koreksi pemerintahan ini. Seperti istilah Abang kan, antitesis. Saya adalah antitesis dari pemerintahan ini. Ini mau saya rombak, ini saya akan tidak teruskan. Ini saya mau batalkan. Ini saya mau kayak gitulah, Bang. Kan enak nontonnya kan. Ini enggak. Ada di dalam juga. Dan ngomongnya masih kami akan teruskan. Terus apa bedanya? Kenapa mesti rakyat ini melihat pertengkaran dengan biaya 100 triliun
Kalau sebenarnya di otak kalian nggak ada yang baru. Kan gitu loh. Kan itu pertanyaan orang kan. Nah, tapi itu tidak terjadi, Bang. Akhirnya kan PDIP juga keluar, tadinya Mbak Puan ditawarkan, Pak Ganjar ditawarkan. Akhirnya ya Gibran yang kena. Makanya Gibran saya lihat nggak mundur tuh. Karena dia mungkin masih mau jadi anggota PDIP juga. Dalam keadaan dia menjadi wakilnya Pak Prabowo. Kata orang nih ya, ini kan melanjutkan batu tulis katanya gitu. Karena dulu ada perjanjian kan, Ibu Mega atas nama PDIP mau mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Wakilnya dari PDIP kan. Hal-hal ini kemudian, Bang, karena kita tidak desain, jadi ada dua. Yang pertama tadi pikiran ideal, yang kedua tadi itu yang tidak ideal, artinya ada. Tapi yang kedua, desain sistem tidak memungkinkan kita merasionalisir pilihannya siapa. Seperti Abang bilang tadi ya, saya kalau nanya-nanya ke diri saya, ke orang gitu, Abang pernah lihat rumah saya di kampung, ini orang kampung beneran, Bang. Saya lahir di sana, umur 13 baru ada listrik. Betul-betul gelap dunia. Saya titih karir kita sampai di Jakarta, alhamdulillah kita bisa jadi aktivis dan sebagainya. Nggak ada jalurnya kalau kayak begini kita mau jadi presiden, Bang. Nggak ada. Dikunci oleh elit yang menentukan persyaratan yang sulit. Nah, ini persyaratan ini harus dihapus semua. Dan keputusan MK ini salah satu yang memberikan penghapusan kepada syarat-syarat yang rumit kepada calon presiden. Sehingga nanti ada wali kota, ada gubernur, anak-anak muda yang berasal dari seluruh Indonesia yang bisa membuktikan dia bisa memimpin Indonesia juga akan memakai undang-undang ini untuk memimpin gitulah. Jadi itu akhirnya kompleks, Bang, kita mendiskusikannya. Jadi kalau bertanya kenapa Gibran, ya saya suka jawab seloroh, Bang. Karena kalian melarang aku pakai threshold, akhirnya Gibran yang maju. Pakai threshold. Posisi Gibran lebih memungkinkan untuk berada di desain simbolik daripada pemilihan oleh koalisi Indonesia Maju. Saya tadinya mau pakai jalur yang rasional. Jika tidak ada threshold, saya akan tarung dari awal, berdebat dari awal, sampai kemudian dinominasikan di ujung gitu. Atau kalau pakai sistem di konstitusi kita, ada primary-nya itu, Bang. Jadi di putaran pertama itu semua partai bisa maju, baru nanti sisanya 2. Siapa tahu kita bisa masuk putaran kedua. Nah yang gitu-gitu nggak ada. Karena ini dipatok oleh elit pakai 20%. Inilah yang akhirnya terjadi, Bang. Jadi nggak bisa disesali apa yang terjadi sekarang ini gitu, Bang. Akibat dari sistem yang kita buat sendiri. Ya, jadi sebenarnya tadi ya pendekatan rasional dan emosi aja tadi ya. Iya. Nah, bagaimana untuk menggeser emosi ini menjadi pikiran-pikiran rasional ya. Iya. Nah, ini bagaimana menurut Bung Fahri? Ya, kita memang apa boleh buat ya, terjebak pada kan begini kan, kalau ada istrinya Presiden Roosevelt itu kan, Eleanor Roosevelt namanya. Dia bilang pikiran besar itu berbicara konsep. Pikiran sedang itu berbicara peristiwa. Dan pikiran kecil itu berbicara orang. Dengan segala maaf kepada kawan-kawan kita, terlalu banyak yang bicara orang. Dan saya harus katakan, di antara problem dari semuanya sekarang ini yang mencoba menyerang Gibran itu, menurut saya itu karena nggak suka Prabowo. Sebenarnya gitu. Iya. Jadi dia sudah terjebak sebenarnya pada pikiran kecil ini. Coba cek semuanya, intinya nggak suka Prabowo. Kalau misalnya Gibran jadi wakil Ganjar, no problem. No problem pasti. Gibran jadi wakilnya Anies Baswedan, lebih nggak problem lagi. Iya. Tapi ini karena menjadi wakilnya Prabowo. Iya. Dan mereka terjebak pada pikiran kecil tentang orang. Mereka sudah memblacklist orang yang bernama Prabowo. Saya tahu ini kalau kita cerita bagaimana orang-orang itu sampai pada kesimpulan itu, ya menurut saya itu agak memalukan begitu ya. Karena soal ketersinggungan dengan gaya, ya kan? Soal kekecewaan dari fakta bahwa dia berasal dari rezim Orde Baru dulu, yang orang tidak tahu bagaimana tarik-menarik dinamika antara Prabowo dengan rezim Orde Baru. Kenapa di elit-elit militer dia itu menjadi, pada waktu itulah, dianggap pengganggu lah.
Ya. Sebagian karena sikap kritisnya, karena keberanian bertemu aktivis kayak kita, ya kan, karena outspoken, berani bicara, berani melontarkan perlunya reformasi ekonomi pada saat Orde Baru begitu kuat berkuasa. Tapi orang-orang itu dari dulu memang punya masalah pribadi dengan Prabowo. Jadi kalau kita cari rasionalitasnya tentang Gibran, tentang Pak Jokowi, nggak ada. Simply karena Pak Jokowi membiarkan, ya kata Pak Jokowi, Gibran sudah dewasa, ngapain dilarang-larang kan? Masa orang sudah jadi wali kota masih diatur kayak anak masih nyusu sama ibunya, kan nggak bisa begitu dong gitu. Tapi lagi-lagi kalau nyebut nama-nama, begitu dia nyerang Gibran tuh pasti punya masalah dengan Pak Prabowo. Karena Prabowo ini menurut saya, ini yang kita baca sejarah ya, Abang bayangkan aja, ini orang dalam bahasa lain ya, kalau kita bicara pemimpin-pemimpin pemersatu di dunia seperti Mandela gitu ya, itu orang-orang yang memang mengalami juga dalam dimensinya dia pahit getir dari hidup dalam transisi dari otoritarianisme lalu mengikuti demokrasi, bikin partai politik, mengirimkan ribuan orang menjadi pejabat publik dalam transisi ini. Sehingga kalau dibilang ini tokoh demokrasi, dia aktif menghidupkan partai politik sebagai backbone inti dari demokrasi kita. Dan tekun dia bertarung berkali-kali, dan dia mengetawakan dirinya karena kalah berkali-kali. Dia ketawain dirinya. Sering kalah katanya gitu. Datang ke Pak Jokowi katanya, Pak saya belajar sama Bapak, karena saya kalah sama Bapak 2 kali katanya. Di zaman Ibu Mega dijadiin wakil, nggak ada orang ribut. Ya kan? Karena menjadi bagian dari mereka. Kemarin juga jadi menteri nggak ribut, karena dianggap membantu Pak Jokowi juga. Itu menciptakan stabilitas buat Pak Jokowi, nggak marah. Tapi begitu Prabowo mau mimpin, ini yang menakutkan mereka. Banyak nih kelompok-kelompok takut itu saya mengerti. Tapi orang ini takut kalau kita bersatu, takut kalau kita mandiri, takut kalau Prabowo punya determinasi tentang keadilan sosial, itu yang mereka takuti. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan soal Gibran, soal apa. Soal Mahkamah Konstitusi nggak ada. Nggak ada, ini soal Prabowo aja kok. Iya, tapi kan saya melihat juga begini, memang banyak yang menggunakan emosi yang sebenarnya itu tanpa dasar. Tapi kan kalau orang kayak seperti Eros, Butet, ya, mereka itu termasuk rumpun terdekat dengan Pak Jokowi ya. Oleh karena itu saya melihat ini memang berangkat dari kekhawatiran sebagai teman gitu kan, melihat serangan-serangan yang begitu deras, begitu kuat, sehingga muncul ada rasa kekhawatiran mereka tidak menginginkan Pak Jokowi ini terjebak ya di dalam permainan politik pihak lawan misalnya. Gimana itu? Ya siapa yang mereka anggap lawan? Kan memang Prabowo yang dianggap lawan. Kita juga kenal. Balik-baliknya ke Prabowo lagi ya. Memang Prabowo masalahnya. Ini kan masalahnya karena itu yang saya bilang ya. Saya mencoba merenungi ya. Kalau dibilang bahwa mungkin mereka kecolongan juga. Kenapa mereka membiarkan terjadinya rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Mungkin itu di antara penyesalan yang mereka lakukan sekarang ini. Karena dua anak bangsa ini yang sering bertemu, Pak Prabowo adalah pendukung Pak Jokowi. Dia berkampanye untuk Pak Jokowi. Dalam Pilkada Jakarta, dia mengangkat tangan Pak Jokowi. Dia mengatakan, Pak Jokowi adalah wali kota terbaik di dunia. Sekarang kita akan menjadikannya gubernur terbaik di dunia. Itu kata Pak Prabowo. Tapi nggak pernah bisa lama, karena habis itu tentu kelompok-kelompok ini dia tarik lagi. Istilahnya seolah-olah ya, kalau Pak Prabowo pernah ikut mendukung orang ini, kalau bisa dianggap aja nggak ada jasanya, gitu. Dianggap aja ini alat aja lah kita pakai supaya kawan kita ini menang. Habis itu dikepung lagi oleh dia. Terjadilah rekonsiliasi di 2019 sebelum ada COVID dan sebagainya itu. Mungkin mereka nggak sadar bahwa antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini dua-duanya orang baik. Sehingga waktu dua orang ini ketemu saling membaca hati, istilah saya dulu dalam bahasa puisi, saling merogoh hati, saling merogoh dada kita. Ternyata ini berdua-duanya orang baik. Dan mereka bilang, Pak, Bapak baik, saya baik.
Kenapa kita selama ini bertengkar? Kenapa selama ini kita berperang? Kenapa selama ini kita nggak klaim? Dan seperti mungkin di keduanya ada penyesalan juga. Kenapa kita kok bisa diadu domba sama orang-orang ini? Dan akhirnya mereka ada understanding. Pak, saya mau teruskan kerja. Pak, rekonsiliasi harus dijaga, Pak. Pak, kita nggak boleh membiarkan adanya hasrat-hasrat primitif ya dari dalam tubuh kita yang menganggap bahwa kita ini nggak bisa meneruskan apa yang baik. Bung Karno dengan Pak Harto dua-duanya baik, tapi terputus dia. Saya membaca menonton video-video pernyataan Pak Harto tentang Bung Karno, tapi di luar sana orang mau mengeksploitasi seolah-olah ini adalah musuh hitam dan putih yang pasti saling membunuh dan menghabiskan. Gak ada. Ini orang saling menghormati pribadi yang dekat. Tapi kita tidak pernah mengatur secara baik transisi begitu Bung Karno putus, pecah. Pak Harto jatuh juga demikian. Itu putus. Seolah-olah ini orang gak ada harganya, ini orang penjahat. Saya berkali-kali menulis surat supaya Pak Harto dijadikan pahlawan. Ditolak. Seolah-olah orang ini nggak pernah ada jasanya dalam hidup ini. Padahal orang mengerti kalau kita biarkan waktu itu bukan Pak Harto yang ngambil alih keadaan. Lain republik ini ceritanya. Tapi sebagian orang bisa melobi supaya Pak Harto tidak dianggap. Bangsa Amerika itu mau penjahat perang kayak George Bush saja tetap aja kasih tempat. Ya kan? Dari Pak Harto jatuh, turun ke Pak Habibie. Bang, saya ini karena dekat sama Pak Habibie dari kuliah. Almarhum Pak Adi Sasono kenalin saya ke Pak Habibie. Pak Habibie, ini ada anak orang kampung nih, teman saya, adiknya teman saya, ponakan teman saya. Karena Mas Adi itu dengan paman saya dekat sekali, jadi. Tapi ini lebih pintar dari pamannya Pak Habibie. Terus kita ngobrol sama Pak Habibie. Siapa itu paman? Paman saya Ziyad Salim namanya, masih ada di Lombok. Jadi akhirnya kenal dari awal dengan Pak Habibie, ya, dan suka kadang-kadang diajak ke Jerman ngobrol kita di sana. Pak Habibie, saya bilang kepada teman-teman, Habibie lain. Ini memang menterinya Soeharto yang disukai Soeharto, tapi Habibie sebagai manusia lain. Dia khazanah pikirannya itu orang maju, orang Eropa ini pikirannya. Dia udah menjadi kelas menengah atas di Eropa sebelum kembali ke Indonesia jadi menteri. Wawasannya modern. Dia memimpin badan industri strategis yang begitu banyak. Oh, nggak bisa, orde baru. Ganyang Habibie, jatuhkan Habibie. Akhirnya Pak Habibie ya, kebesaran hatinya. Dia bilang, waktu saya sudah habis, silakan diteruskan, kata beliau. Selesai Pak Habibie. Ya. Dan kita menyesal, padahal ini orang dikasih waktu 1 tahun 7 bulan, dia beresin semuanya. Ekonomi diberesin, demokrasi kita fondasinya diletak. Dalam cuman 1 tahun 7 bulan, Bang. Setelah itu naiklah Gus Dur. Sebagai akibat dari ketegangan, poros tengah muncul, Gus Dur naik, Ibu Mega jadi wakil. Tidak terlalu bagus juga hubungannya. Bahkan sampai terakhiran Gus Dur ngambek juga kan. Sama Pak Amin, sama Bu Mega. Ngambek terus tuh, diomelin terus sama beliau tuh. Yang dia nggak pernah omelin Pak Prabowo tuh. Gus Dur ini sampai pernah bilang bahwa orang yang paling ikhlas hatinya untuk rakyat itu cuma Prabowo. Kata Gus Dur itu. Gus Dur, Bu Mega selesai, masuk Pak SBY. Tegang lagi, Bang. Pecah lagi. Kan sampai hari ini kita tahu apa yang terjadi dengan Pak SBY dan Ibu Mega kan. Pak SBY berhenti, ada sedikit masalah, tapi mulai landai lah. Kenapa kita tidak mengatur bahwa pergantian kepemimpinan ini adalah satu kontinuum sebagai bangsa? Bukan untuk saling meniadakan, tapi anggaplah mereka sebagai peletak tangga. Makanya saya terharu sekarang Bang, karena Pak SBY mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi juga sepertinya trennya ke arah sana, jadi nomor 6, nomor 7 mau meletakkan nomor 8 saya bilang. Presiden kita ke-8 nanti Pak Prabowo. Itu tangga yang baik gitu. Kita kalau kembali ke situ Bang, akhirnya kita bisa berpikir lebih negarawan sedikit. Ini bukan soal orang per orang, tapi soal konsepsi kita meneruskan perjalanan. Ini di kanan Bang, pikiran rasional. Tapi bahwa di sini harus ada pertempuran, memang kita nggak bisa hindari. Apa yang dilakukan teman-teman kita itu adalah perang. Dia nggak suka Prabowo dan dia nggak mau Prabowo jadi presiden, ya sudah.
Tapi nggak usah seret-seret yang lain dong gitu loh. Karena kan kalau bicara soal etik tidak etik, ini semua ada persoalan etik tidak etik. Ya kan? Ya, jadi kalau dari pandangan saya ya, tadi kan terhubungkan banyak bicara soal Prabowo. Jadi kalau bicara Prabowo, saya tidak ada kedekatan emosional. Ya. Saya coba bicara misalnya rasional. Ya. Ada satu hari Minggu yang lalu saya ketemu misalnya dengan Prabowo secara tidak sengaja. Ngobrol, saya duduk di sebelahnya, bicara cerita-cerita biasa kan. Nah, saya melihat orang ini kalau mengenal Prabowo ini lebih dekat, saya kira dia akan lebih asik. Lebih asik ya. Orangnya enak lah diajak bicara gitu. Itulah Bang. Kalau Bung Fahri pasti lebih dalam ya. Saya tuh, enggak, ini kita bicara ini soal hubungan Prabowo dan Jokowi nih Bang. Karena kalau kita kan memang terus terang, saya tuh orang kampung Bang ya, lahir betul-betul di kampung gitu. Begitu saya masuk ke Fakultas Ekonomi UI, ini kan fakultas yang didirikan oleh bapaknya Pak Prabowo, Profesor Sumitro. Saya masuk Jakarta tuh, Pak Mitro tuh sudah tua lah, udah hampir nggak pernah ke kampus gitu. Kebetulan di Fakultas Ekonomi ya. Fakultas Ekonomi. Nah, lalu kebetulan punya kesempatan untuk bergaul dengan Pak Prabowo, dan mungkin karena kita ada darah timurnya begitu ya. Dan Prabowo ini kan sedikit banyak sebenarnya juga punya darah timur karena ibunya kan orang Minahasa sebenarnya. Jadi kalau bicara itu blak-blakan gitu. Dan ketawanya kayak sekarang itu lepas gitu. Dan nggak ada yang di hatinya itu, nggak ada yang dia simpan. Dia nggak mengenal istilah dendam. Ya, sebenarnya marah tuh dia nggak kenal, kecewa itu nggak dia kenal. Tapi orang tuh salah sangka bahwa dia itu adalah komandan pasukan khusus, pasukan tempur. Jadi gayanya itu ada gaya-gaya suka kalau nepok-nepok, wah kayak gitu-gitulah. Jadi kita tuh justru fun merasanya itu yang asik gitu loh. Karena orang tuh keluar dirinya. Nah, saya terus terang, Pak Jokowi itu ada begitunya tuh. Saya lihat ya. Saya nggak tahu sih. Jadi misalnya saya kan kurang apa ngeritik Pak Jokowi. Tapi setiap mau rapat konsultasi, dia bilang sama pimpinan, Pak Novanto, zaman Pak Novanto, kan saya mengalami 3 ketua DPR. Pak Novanto, Pak Ade Komarudin, dan Pak Bambang Susatyo. Itu kalau mau rapat konsultasi, selalu pesan dari istana, harus ada Mas Fahri. Gitu. Itu pesan terus tuh. Saya juga heran ya. Padahal kritik cukup banyak ya. Kritik keras sekali. Sampai orang kan di sosial media maki-maki saya kan, terutama loyalis Pak Jokowi itu kan, waduh kasar sekali tuh. Tapi saya tahu lah begitu. Tapi begitu ketemu Pak Jokowi, dia relax. Bahkan suatu hari dia bilang, kok kita cocok ya kalau ngomong ya. Dia bilang begitu tuh. Saya terharu begitu ya. Jadi dia itu bisa menerima, apa istilahnya itu, ruang hatinya bagi orang itu kok luas gitu. Coba lihat orang-orang di sekitarnya itu kan macam-macam kan karakternya kan. Itu yang saya bilang, Pak Jokowi itu nggak berubah, orang-orang di sekitarnya mungkin berubah. Gayanya itu tetap. Nah, begitu ketemu Pak Prabowo, menurut saya itulah misterinya. Orang mungkin tidak menyangka bahwa pribadi Pak Jokowi itu seolah-olah chemistry-nya nggak bisa nyambung dengan Pak Prabowo. Ternyata nyambung. Inilah yang orang itu kecele, menganggap bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa dekat dengan Pak Prabowo. Menurut saya kalau dulu kan para ulama mengatakan kan, hati itu kan seperti tentara dia kan. Dia itu berbaris. Kalau hati orang itu sama, mau mukanya kayak apa, mau gayanya kayak apa, kalau hatinya sama dia nyambung. Nah, inilah yang saya kira ya, kita punya momentum bahwa dua orang ini memang waktu itu bersatu dan betul-betul bersatu. Pak Prabowo itu menunjukkan loyalitasnya yang penuh kepada presiden. Sebagai menteri dan sebagai pembantu presiden. Dia tunjukkan sepenuh-penuhnya. Dan mungkin itulah yang menyebabkan Pak Jokowi juga memberikan penghormatan dan harga kepada Pak Prabowo. Sampai-sampai kalau dia berbicara legacy mungkin tentang masa depan, Pak Prabowo itu lurus. Tapi kalau orang lain yang terlalu banyak pemain-pemain di belakangnya yang tidak bisa dia kendalikan, itu mungkin juga
buat dia bisa berbahaya juga pewarisan kepada orang yang dia tidak kenal, kan kira-kira gitu. Nah, jadi itu konteksnya kalau saya lihat Bang, terkait dengan cara membaca pribadi Prabowo ya. Kalau soal pribadi Prabowo saya kira saya sudah banyak sekali mengatakan gitu. Tapi buat saya dalam perjalanan yang sudah begitu panjang ya, sudah lebih dari 30 tahun Prabowo dalam gejolak ya. Kita nggak bicara masa-masa normalnya di zaman Orde Baru, ya kan? Dia masuk tentara. Kenapa dia masuk tentara? Ini keluarga priai kok. Biasanya kan nggak masuk tentara. Biasanya kan jadi pengusaha atau menjadi pejabat kan. Dia masuk tentara. Dan tentaranya itu bukan tentara belakang layar. Ini tentara tempur. Kalau kita dengar cerita-cerita dia hampir mati di Timur-Timur segala macam itu real. Bukan pura-pura mau hampir mati, memang hampir mati. Sampai wawancara dengan waktu sudah terjadi rekonsiliasi Timur Merdeka, lalu ketemu lagi dengan pasukan-pasukan yang hampir membunuh dia. Ya kan? Nggak tahu dong siapa itu, tapi dia bilang instingnya berubah ngeliat Prabowo. Waktu dia menyelamatkan komandan yang tertembak itu. Itu ada kisah begitu. Jadi Prabowo itu manusia sejarah, ya, mengikuti begitu banyak hal dalam hidupnya dan juga kontroversi. Tapi menurut saya hari ini dia punya tugas mempersatukan bangsa. Karena itu kita memerlukan dia, karena dia nggak punya dendam, hatinya bersih, dia tidak punya target untuk mengganggu orang, apa segala macam. Yang dia pikirkan adalah bangsa ini harus makan cukup. Anak-anak bayi nggak boleh stunting, ya. Anak-anak kita harus sekolah. Cuman itu pikirannya. Tapi orang, ya sekali lagi yang saya lihat itu memang punya masalah. Dan masalahnya nggak bisa dijelaskan karena apa yang mau kita persoalkan? Ya, penculikan yang nggak ada buktinya itu yang berkali-kali diungkap-ungkap, diulang-ulang itu, yang nggak ada buktinya itu. Apalagi yang mau diungkap, ya kan? Apa yang mau kita persoalkan? Soal kesehatan, orang komando pasukan khusus, dia masih berenang setiap pagi, ya kan? Dia sehat, kok orang mempersoalkan kesehatan orang. Memang orang umur 70 masih kayak begitu, masih bisa lari-lari, ya kan? Apalagi yang mau kita persoalkan, ya kan? Sekolah, pendidikan. Ya, kalau nanti orang mengungkap soal-soal pribadi ya, Bang ya. Ya, ini mungkin karena bekas akan jadi pemimpin pasti dibahas orang semua hal kan. Soal keluarganya. Ya, nanti kalau dia cerita yang sebenarnya orang bisa emosi satu Indonesia. Atau orang bisa menangis satu Indonesia mengetahui bagaimana Prabowo mempertahankan keluarganya, bagaimana hidup keluarganya itu ada dalam pusaran konflik yang luar biasa. Dan sampai hari ini dia masih menjadi satu keluarga yang baik, Bang. Itu mau didramatisir atau kita mau ngambil bagian untuk mengeksploitasi itu sekarang, ya silakan gitu. Tapi blackmail yang kita tidak tahu sebabnya, lalu kemudian memakai dalil-dalil lain begitu ya, saya kira berlebihan lah gitu. Saya justru ingin mengajak orang sekarang waktunya kita mendukung Prabowo dan bersatu mendukung Prabowo. Gitu. Ya, jadi memang ini kan persoalan arah pedang yang tajam itu, kita letakkan di mana kan gitu. Kan itu kita lihat. Nah sekarang kan orang mempersoalkan bicara moral, atau bicara akhlak dan segala macam. Dan itu kan kadang-kadang hanya kita gunakan untuk orang lain. Tetapi kita tidak gunakan untuk diri kita. Kan banyak yang seperti itu. Saya banyak teman-teman lah, termasuk kita sendiri kadang-kadang bicara akhlak, bicara moral, bicara etika. Sebenarnya kita sendiri tidak beretika, tidak bermoral juga. Itu banyak sekali ya. Nah, jadi saya kira dalam konteks ini kembali tadi, kalau kita bicara itu semuanya kan menjadi relatif. Oleh karena itu yang pasti adalah Bung Fahri tadi mengajak, mari kita membangun bersama-sama, katakanlah misalnya mendukung Prabowo. Yang kita ulas di sini kan ide dan gagasannya. Kalau kita lihat Pak Jokowi dengan Prabowo itu kan mix sebenarnya dalam kepemimpinan ini. Artinya banyak sekali kalau kita buka lagi
gagasan-gagasan Prabowo saat adu adu pendapat di dalam capres itu kan ada debat capres itu. Pikiran-pikiran Prabowo juga tentang infrastruktur, tentang bagaimana membangun kekuatan ekonomi Indonesia itu dijalankan oleh Pak Jokowi. Nah ini luar biasa saya kira ya. Jadi yang kita bahas ini kan ide, pikiran dan gagasannya mau bawa Indonesia ini ke depan seperti apa. Tapi kalau kita bicara tete bengek terus ini, kapan bangsa ini mau maju? Padahal orang-orang yang melakukan kritik, mengkritisi, mengkoreksi ini semua orang-orang berpikiran maju. Tapi ketika terjebak tadi pada persoalan yang paling pinggir sedikit ya, hal yang sedikit, yang menjadi kelihatan tidak objektif gitu loh. Gitu Bung Fahri. Makanya saya sekali lagi mungkin suatu hari akan makin banyak yang terungkap dimensi-dimensi dari rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang 2 kali bertempur di 2 Pilpres 2019-2014 itu Bang. Jadi misalnya hilirisasi itu Bang ya. Ini kita bicara global economy ya. Saya dengar hilirisasi ini Pak Jokowi banyak diganggu. Banyak sekali diganggu. Karena ini kan macam watak VOC Bang. Orang pengen cuma datang ke Indonesia ngeruk sumber daya alam. Sumber daya alam itu dikeruk dan nanti dia bikin lubang-lubang di tanah bangsa kita. Habis itu rakyat dibiarkan miskin. Seperti teori kolonialisme kuno itu. Ya, atau kapitalisme kolonial itu. Atau jadi, kalau istilah Bung Karno itu kapitalisme rakus. Kapitalisme rakus ya. Ya apa namanya dirty greedy capitalism ya. Jadi teorinya itu 3, daerah jajahan adalah sumber pekerja murah, daerah jajahan adalah sumber daya alam yang dikeruk, daerah jajahan adalah sumber pasar bagi mereka. Jadi setelah mereka keruk sumber daya alam kita, buruh atau kerja murah gitu, dia kasih kita uang sedikit, lalu dengan uang sedikit itu dia jual produk-produk mereka kepada kita. Nah, akhirnya ngambil keputusan hilirisasi. Banyak yang ganggu. Karena basis dari industrialisasi kan begitu ekonomi itu kan Bang. Kita dari sumber daya alam, lalu kemudian manufaktur dasar, manufaktur yang lebih modern, negara teknologi, ya kan, negara keuangan atau finance, kemudian jasa, baru consumption. Itu kan gradasi dari perekonomian. Kita ini nggak pernah boleh mengolah sumber daya alam kita sendiri. Dimainkan harganya, dihajar di WTO, macam-macam. Siapa yang ngotot dengan hilirisasi ini? Siapa yang memberikan backing kepada Pak Jokowi tentang hilirisasi? Coba kalau kita lihat Bang, itu Pak Prabowo. Dan kalau dia tidak menjamin pasukannya bahwa kita harus tutup mata untuk hilirisasi sebagai syarat dan fondasi bagi kemajuan, nggak bisa kejadian. Sekarang kita sudah kirim sinyal ke seluruh dunia, enough is enough. Indonesia nggak bakalan lagi menjadi tempat lu ngerambil sumber daya alam, ngerampok hasil alam dan tidak diolah di sini. Nggak bakalan lagi. Orang udah tahu itu. Dan itu tantangan besar yang tidak terungkap dalam Pilpres ini Bang. Tapi di belakang layar ada yang bekerja supaya industrialisasi dan hilirisasi tidak diteruskan. Ya, saya ingin cerita pengalaman sedikit ketika saya ke Sumbawa Barat misalnya ya. Iya. Saya melihat di sana ada satu industri tambang. Ya. Dulu dimiliki oleh Newmont ya. Sekarang dimiliki oleh PT Aman Mineral misalnya. Ya. Nah, saya ke sana melihat bagaimana konsep hilirisasi itu manfaatnya seperti apa. Ya. Nah, dulu kan orang menjual emas sekaligus dengan tanah. Ya. Di situ dalam tanah itu ada tembaga, ada emas, itulah yang kita ekspor keluar. Ya. Tetapi dengan hilirisasi ini kan manfaatnya itu kan sekarang besar sekali karena kita tuh mengolah emas sendiri. Ya. Baru setelah menjadi emas batangan, kita jual ke sana. Itu kan luar biasa. Ya, begitu juga Freeport melakukan hal yang sama. Jadi sebenarnya mereka-mereka ini satu memang ada yang ganggu. Kemudian yang kedua dia takut invest yang besar. Saya tanya misal Aman Mineral itu mereka investasi ya di lahan Newmont itu sekitar 7 triliun untuk hilirisasi. Kemudian Freeport hampir 9 triliun misalnya.
Saya nggak tahu Cina yang bikin nikel-nikel itu berapa triliun di sana. Jadi ini investasi yang luar biasa sebenarnya. Nah ini orang nggak paham nih. Betul. Orang ini kan gampang sekali tersentuh emosi, ya kan? Persoalan-persoalan yang sebenarnya bukan hal prinsip. Gitu. Nah, kita bicara hukum dan demokrasi kan nanti bisa berangkat dari sini. Kesejahteraan ini kan. Gitu. Ya itu kira-kira yang mau diselesaikan oleh Pak Prabowo itu memang ya omong kosong lah kita bicara demokrasi, kita bicara tentang gagasan-gagasan ideal, Bang. Kalau kita dijebak sebagai negara berpendapat terendah. Dan kita masih negara kolonial. Ini kolonialisme. Kalau kita tidak berhasil mengangkat pendapatan per kapita kita di atas 10.000 US dollar, ya sekarang kan sudah mendekati 5.000 katanya. Kalau tidak di atas 10.000, kita akan terjebak menjadi negara berpendapatan rendah. Nah karena itulah kita harus keluar dari sini. Pak Jokowi sudah bikin fondasi pada infrastruktur fisik. Saya kira kemarin saya ngomong sama Pak Prabowo juga cukup panjang tentang orientasi berikutnya itu adalah investasi SDM. Jadi kenapa Mas Gibran tuh ngangkat kartu kartu anak sehat, kartu lansia? Karena kita mau tidak mau basis bagi pertumbuhan ekonomi kita yang akan datang setelah infrastruktur kita bangun dan terus kita akan bangun adalah investasi pada manusianya. Iya, betul. Kalau anak-anak kita stunting, nggak bisa kita bicara superpower, nggak bisa kita bicara negara kuat. Orangnya, mohon maaf, kekurangan gizi. Abang dan saya ini lahir di kampung, Bang. Abang lihat kampung saya kemarin. Saya tuh, Bang, kadang-kadang ya, kuliah Jakarta, masuk UI. Wah, teman-teman saya mentereng anak-anak pejabat gitu. Kadang-kadang saya mikir, alhamdulillah ibu saya itu makan apa saya, sehingga otak saya lumayan agak kuat lah, cuman mau masuk. Tapi kata abangnya, Bang Muiz. Bang Muiz bilang, Fahri itu menjadi pinter. Itu karena dia sering sekali di mobil, di mana-mana, di dalam bis pun dia waktu kecil baca Al-Quran. Iya. Ya, memang minat baca itu nggak tahu datang dari mana ya, tapi alhamdulillah memang ada minat baca. Tapi otak, Bang, kalau kita ini nggak makan telur rutin, minum susu rutin, makan protein rutin, dan protein itu protein ikan yang banyak itu, Bang, ya di kampung. Karena kita tinggal di pinggir sungai, pinggir laut ya, nggak nyanda pala kita ini, Bang. Berat juga. Nah ini yang kita pikirkan tentang anak-anak Indonesia yang sekarang ini jutaan jumlahnya. Kalau nggak minum susu, kata Pak Prabowo kasih minum susu. Kata Pak Prabowo kasih makan bergizi tiap hari ke anak-anak sekolah ini. Apa yang bisa dia tangkap? Akhirnya kita ini cuma mengembangkan ilmu sosial. Sains nggak bisa, matematika nggak bisa, fisika nggak bisa, teknologi nggak bisa, nggak maju kita, Bang. Tapi kalau anak-anak ini cerdas dari awal, makanannya bergizi, dia bisa belajar seperti Pak Habibie. Pelajaran di SMA itu jangan banyak-banyak. Ya cukuplah. Ya sejarah perlu, matematika terutama, fisika, kemudian ya bahasa. Ya kan? Betul. Nah soal sejarah harus tahulah sejarah dunia, sejarah Indonesia itu harus dia paham. Ya kan? Apalagi termasuk geografi misalnya kan. Betul. Nah jadi kalau terlalu banyak dia dikasih pelajaran-pelajaran yang sebenarnya itu tidak usah di sekolah pun dia bisa baca lewat Google misalnya, itu menjadi beban dia sehingga tidak fokus. Jadi beda antara orang Indonesia sama orang lain katanya. Kalau bangsa lain itu rakyatnya itu tahu banyak tentang sedikit hal, Bang. Makanya rata-rata itu fokus saja hidupnya itu. Kalau jadi mekanis sampai pensiun sampai tua. Nah kalau orang Indonesia ini tahu sedikit tentang banyak hal. Jadi politik ya, hukum ya, ekonomi. Makanya orang Indonesia disuruh apapun bisa, yang penting jangan memperdalam. Nah itu kalau kita lihat kan di mana-mana kan sudah ada fokus untuk mengarah ke skill misalnya. Baik di Belanda, di Australia, saya kira hampir 10 negara Eropa dan Amerika. Itu kan kalau mereka lemah di matematik dan ilmu-ilmu eksak, udah ini langsung juruan aja deh, nggak usah kuliah banyak-banyak. Dia suruh 2 tahun belajar tentang teknis, kemudian udah
Sebab kalau kita kasih ke sini juga nanti kerjanya itu juga. Iya, betul. Sekolah lama-lama membebani orang tua biaya mahal. Iya. Apalagi cari beasiswa sana sini. Betul. Ujung-ujungnya kan kita lihat banyak sekali kan. Yang S2, S3, apalagi ya. Itu akhirnya apa yang kadang terjadi? Sudah S3 pun dia belum tahu mesti ngapain. Mesti ngapain? Kan saya bingung, nelpon saya S3 bang, terus mau cari kerja. Makanya, ini yang jadi saya kira tugasnya Pak Nadiem ini masih ada 1 tahun. Tolong inilah diberesin dulu ini. Apa Menteri Pendidikan kan masih Pak Nadiem Makarim. Nadiem Makarim, ya kan? Ini tolong diklasifikasi ini. Iya. Sekolah harus dicek. Ini anak ini bisa masuk IPA atau enggak? Iya. Ya jangan dipaksa. Betul. Ya. Gitu loh. Jadi udahlah kalau dia IPS dia cari perguruan tinggi apa dulu kita punya itu teknik apa namanya? Politeknik. Politeknik ya. Nah, masuk ke situ. Ya, supaya dia bisa terarah. Betul. Yang di sini matematiknya bagus, fisikanya bagus, bahasanya bagus. Ya. Ini silahkan nanti masuk perguruan tinggi utama dia. Ya. Jadi ilmuwan. Ya kan? Gitu. Jadi Bung Fahri, kita sudah panjang lebar bicara ini, tapi ada hal yang penting yang juga perlu yang aktual ya, walaupun tidak terlalu aktual. Misalnya kita lihat bahwa ini kan ada satu hal yang unik. Ya. Menurut Bung Fahri, mengapa ini? Gibran, misalnya, apakah kita bicara dari segi etika atau bicara prinsip misalnya, Gibran sudah bergabung dengan Pak Prabowo kan, tetapi tetap juga tidak mengundurkan diri sebagai anggota PDI Perjuangan. Sementara di internal PDI Perjuangan hanya bisa menghimbau sebaiknya, selayaknya Gibran itu mengundurkan diri kan gitu. Ini kalau kita lihat dari segi etika politik seperti apa ini, Bu? Sebenarnya kita bicara sistemnya dulu ya, karena pada dasarnya itu yang saya bilang, partai politik tidak mengatur hubungannya dengan kadernya dan juga dengan pejabat publik. Itu 2 hal yang harus diatur. Pertama, kalau bicara nominasi, harusnya partai politik itu harus mutlak punya kekuatan nominasi. Gitu. Ya di negara-negara demokrasi maju begitu. Tapi partai politik tidak mau meregulasi hak mutlaknya terhadap nominasi. Bahkan partai politik itu saya curiga bersengaja tidak mengajukan syarat mutlak bahwa nominasi di tangan partai politik. Maksudnya itu di tangan partai politik itu orang kalau mau nominasi harus kader, harus sudah berkarir sekian lama. Harus ada keterikatan keanggotaan sekian lama dan sebagainya itu tidak diatur oleh partai politik karena mereka juga berharap masuknya orang luar yang bisa membesarkan partai mereka dengan popularitas dan dengan uang mereka. Ini kesalahan partai politik. Sehingga sebenarnya kalau kita periksa-periksa memang tidak ada yang terikat. Maka nominasi itu sebenarnya simbiosis mutualisme juga. Partai politik mencalonkan orang yang bisa bawa uang dan bisa membawa popularitas. Itu yang terjadi itu sebenarnya. Sepanjang sistem ini sekarang ini, terutama sistem undang-undang politik yang baru ini atau undang-undang politik yang ada ini tidak pernah gitu. Padahal harusnya kalau saya sebagai partai politik ingin agar pemimpin nasional lahir dari partai politik, ingin bahwa pimpinan partai itu adalah calon pemimpin dalam negara gitu ya. Orang-orang yang kader utama partai itu, pembawa ideologi dan gagasan partai menjadi calon, harusnya itu bisa diatur seperti itu regulasinya gitu. Sehingga nggak orang bermain gitu di sini gitu, ya kan? Nah, itu satu ya. Yang kedua itu adalah dalam undang-undang pemilu yang mengatur threshold 20%. Threshold 20% ini menyebabkan bisa dibilang hampir semua partai politik tidak bisa mengajukan calon. Dan akhirnya rata-rata mereka menjadi penjual tiket. Sekarang kalau kita tanya misalnya peluang dari orang-orang gitu. Jadi begitu di koalisi perubahan misalnya
Begitu cari calon presiden, nggak ada di partai. Adanya di pasar, namanya Anies Baswedan. Diambillah dari pasar, dimasukkan ke situ. Begitu nyari wakilnya, ya akhirnya baru ketemu orang yang paling kuat di dalam. Yaitu Caimin dengan ongkos bahwa kemudian terbentuk koalisi baru. Gitu. Tapi ini fragile ini Bang, karena ini market base ini gitu. Dan nggak ada lagi yang namanya karir. Karena karir tidak lagi kemudian mengikat nominasi. Nominasi ini adalah karena pengaruh pasar, pengaruh survei. Gitu. Termasuk juga yang terjadi pada PDIP. Sebenarnya kan kalau kita lihat di PDIP itu ada gejolak. Lahirnya para pendukung Mbak Puan misalnya. Yang kalau menurut saya memang, ya saya kenal Ganjar, saya kenal Mbak Puan. Tapi melihat performa Mbak Puan belakangan ini kan sebenarnya dahsyat. Bang. Iya. Pemimpin perempuan lahir, luar biasa itu sebenarnya gitu. Tapi kan itu kan driven by the market juga. Kita terima atau tidak, udahlah ini kita nggak bisa saling bohong ya. Karena kita ini kan sama-sama punya dapur dan kita saling tahu dapur juga. Ini dapur partai politik bobol Bang gitu loh. Nah sementara di Pak Prabowo juga demikian. Tapi Pak Prabowo itu memang disiplin karena dia bikin partai. Saya yang akan maju kata dia. Dari awal dia ngomong begitu. Saya akan maju. Saya ketua umum partai. Saya pembawa ideologi partai. Saya kader. Saya akan maju. Tinggal nyari wakil kan Bang. Gitu. Wakil ini ketemunya Gibran. Yang dalam pikirannya teman-teman. Ya bagus kalau mewakili PDIP. Tentunya kan begitu. Tapi PDIP juga nggak punya pilihan. Karena tidak ada larangan secara hukum bahwa kader yang di-groom oleh satu partai politik tidak boleh menjadi pemimpin di tempat lain. Ini kan toh akan menjadi pemimpin nasional. Akan menjadi milik masyarakat. Kan begitu Ganjar jadi presiden kan jadi milik rakyat, bukan milik parpol. Sama dengan Gibran, begitu dia menjadi wakil presiden kan jadi milik rakyat, bukan milik parpol juga. Loh kan sama. Lalu kenapa nggak dibiarin aja PDIP dapat 2? Apa masalahnya? Sekali lagi ini nggak ada aturannya. Kalau kita bicara etik, mana sih ada yang etik? Dari keputusan semua partai ini beroposisi pada saat semua masih berada di dalam kabinet, kan juga tidak etik. Apakah partai politik yang menganggap pejabat publik, elected official sebagai kader mereka, disuruh-suruh dan sebagainya itu etik? Tidak etik juga. Nah sekali lagi undang-undang pemilu, undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu harus didesain untuk menentukan 2 hal. Pertama, hak nominasi pada partai politik kita anggap mutlak. Karena undang-undang dasar mengatakan peserta pemilu adalah partai politik. Harusnya mutlak di sini. Yang kedua, harus diatur bahwa orang kalau sudah menjadi pejabat publik itu bukan lagi milik partai politik. Itu sistem demokrasi. When loyalty to my country begin, loyalty to my party ends. Kalau loyalitas kepada bangsa dimulai, kepada negara mulai, loyalitas kepada partai hilang. Jadi harusnya ini yang diperbaiki ke depan Bang, supaya nggak lagi kita ngomong soal etik. Gitu. Kalau kita bicara real sebenarnya ini PDIP dapat banyak ini. Makanya banyak pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya PDIP ini malu-malu mengakui bahwa dia mendapatkan keuntungan dengan Gibran ini menjadi wakil Prabowo, wacapresnya. Pak Jokowi masih kader PDIP, Mas Gibran masih kader PDIP. Ya itulah tadi yang saya bilang, semua ini nggak pernah dibikin aturannya. Gitu. Kalau kita mau mengatur syarat nominasi harus berasal dari satu partai politik yang sama, itu misalnya kayak begitu ya tentu Gibran nggak bisa dicalonkan oleh Pak Prabowo. Tapi kan kita nggak atur, artinya kita bolehkan. Kayak dulu Pak JK ikut konvensi Partai Golkar, kalah sama Pak Wiranto. Pak Wiranto akhirnya menjadi calon Partai Golkar daftar ke KPU. Pak JK ngambil Pak SBY jadi wakil Pak SBY daftar ke KPU. Pak JK akhirnya menang, menjadi wakil presidennya Pak SBY. Setelah itu dia ngambil Partai Golkar jadi ketua umum. Ini kan karena nggak diatur semuanya. Dan kita membiarkan proses nominasi itu lepas dari tangan partai politik. Ke depan partai politik harus pegang nominasi. Karena undang-undang dasar mengatakan peserta pemilu itu partai politik. Sehingga kita menghindari Bang, mohon maaf aja. Teman-teman kita pengusaha ya sekarang masih boleh ya. Tapi satu hari you boleh jadi pengusaha,
tapi you harus punya partai. Berhargalah partai ini, Bang. Partai ini jadi ada nanti anggotanya orang pengusaha. Sekarang, Bang, yang menjadi anggota partai gembel-gembel. Apalagi kalau belum pernah berkuasa. Gembel-gembel anggota partai. Ya kan? Konglomerat masuk di ujung ke partai besar. Loh, kapan partai politik mau dibesarin kalau kayak gini? Nggak ada determinasi untuk mengatakan kamu boleh jadi pengusaha kaya, kamu populer, tapi kamu bukan anggota partai politik, ya nggak pernah registered sebagai partai politik, kamu nggak bisa jadi calon presiden, calon gubernur, calon bupati di negara ini. Masuklah orang dalam politik, Bang. Paling tidak register, seperti di Amerika, register Demokrat, register Republikan. Atau di Amerika hebat lagi ada register, ada independen. Karena peserta pemilu presiden di Amerika bukan cuma partai, tapi juga bisa independen. Kayak kita di DPR, bupati, wali kota, gubernur bisa independen. Sehingga ada orang kalau udah jadi pengusaha, dia bukan anggota partai, dia bisa mengambil jalur independen. Di presiden nggak bisa. Nah, aneh itu aneh itu. Memang aneh. Karena nggak diatur. Makin aneh karena nggak diatur. Ini perang, Bang. Pemilu ini perang. Kalau nggak diatur bahaya, Bang, memang. Ya kan? Konvensi, perang fisik saja yang bunuh-bunuhan itu ada aturannya. Detail kadang-kadang. Ini kita ini nggak ada aturannya. Sehingga dibilang ini perselingkuhan, pengkhianatan, tidak tahu berterima kasih. Oh, jangan begitu dong. Ini kan platformnya kepentingan nasional. Bukan untuk kepentingan pribadi orang per orang atau partai politik. Karena prinsipnya, begitu orang jadi pejabat publik, partai politik bilang selamat jalan. Kamu menuju negara berbakti kepada pemerintah dan negaramu, kami cukup bahagia karena kamu pernah sekolah di sini, dan gagasan-gagasan ideologi partai kamu pakai dalam mengurus negara. That's it. Gak usah pikir terus-menerus mau mengendalikan mereka dari belakang, petugas partai, loyal, ini kader apa, nggak ada itu. Begitu orang jadi, dia dapat roh dari suara rakyat yang mencoblos dia, itu jadi milik rakyat dong. Jadi kerelaan ya, ridho, keridoan. Jadi kalau udah seperti itu sebenarnya aman. Tidak perlu ribut. Nggak perlu ribut lagi. Jangan lagi bicara soal siapa pemilik dan segala macam. Saya kira luar biasa. Ini luar biasa, kita batasi aja, kita punya dialog ya. Terima kasih Bung Fahri, panjang sekali kita berdialog. Ya, saya kira pasti kita akan bertemu lagi insya Allah. Di dalam forum yang sama, tetapi dengan topik yang berbeda. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.